Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2 teori perilaku organisasi akan menjelaskan mengenai sistem manajemen dan kedisiplinan organisasi di LDTKN Kota Bandung. Dosen pengampu Bapak Ridwan Rustandi, MSOS. Kami beranggotakan Muhammad Ilham, Herlina Nur Hidayah, Rizka Ayu Lestari, Intan Solehah, Muhammad Jiddan Nur Soleh, Muhammad Fafi Sirojuddin, Muhammad Akbar Gumelar, dan Muhammad Syahdan Sopyan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah tentang LDTKN yang ada di Kota Bandung dan pusatnya. Langsung saja ke penjelasan. Lembaga dakwah Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah atau sering disingkat menjadi LDTKN didirikan pada tahun 2014 oleh Kyai Haji Jejen Zainal Abidin Bajul Azhar sebagai Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah, juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Az-Zainiyah Sukabumi. Menjadi salah satu lembaga dari 3 lembaga. Ada Ibu Bella yang merupakan singkatan dari Beres Laku Lampah, dan GMPS Gerakan Generasi Muda Pondok Pesantren Suryalaya yang dinaungi dan di bawah Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. LDTKN ini dibentuk di bawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya yang awal kepemimpinnya itu dipimpin oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, dilanjutkan oleh Kyai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau sering disebut Abah Anom. Selanjutnya dipimpin juga oleh Kyai Haji Baban Ahmad Jihad Sofia Buana Arifin hingga sekarang. Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya ini yang sekarang dipimpin oleh Cep Mashkur Ahmad Firdaus yang sekaligus menjadi pembina LDTKN pusat di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Jadi LDTKN ini dibentuk untuk mendalami di bidang ilmu dakwah yang bertujuan agar menjadi pusat bimbingan dakwah untuk menjadi muballigh TKN serta menjadi pengawas untuk ikhwan akhwat agar bisa mengamalkan amalan-amalan yang diperbuat dan sesuai dengan koridornya. Didirikannya LDTKN ini sebagai upaya dalam menangani kasus permasalahan yang sempat terjadi penyelewengan dalam pengenalan amaliyah yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dalam segi pengetahuan sehingga terjadinya konflik penyelewengan. Dengan demikian, LDTKN ini hadir sebagai wadah bagi para mubaligh untuk memberikan pemahaman kepada para jamaah Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah serta untuk memberikan pengawasan di dalam bidang amaliyah khususnya bagi para pemuda yang akan menjadi regenerasi di masa yang akan datang.
LDTKN ini mengkaji tentang 3 poin utama mengenai aspek lahiriah dan batiniah, mencakup kajian syariat, thariqah, dan hakikat. Adapun program yang terdapat di dalam lembaga dakwah thariqah qadariyah Naqsabandiyah ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, program amaliyah seperti zikir, khataman, dan manakiban. Kedua, yakni ada program bakti sosial dan santunan yatim duafa, serta pemberian takjil dan pelaksanaan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga, program kemitraan seperti membuat produksi air atau usaha-usaha wirausaha dan mendirikan koperasi. Jadi dalam sesi wawancara kami pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 ini yang bertempat di kantor LDTKN Kota Bandung meneliti pemberian pertanyaan kepada narasumber Bapak Pepen Priyatna sebagai Ketua LDTKN Kota Bandung, masa jabat 2 periode 2019 sampai 2029. Selanjutnya ada pembahasan. Lembaga dakwah thariqah qadariyah Naqsabandiyah ini mempunyai setiap organisasi itu pasti memiliki konflik permasalahan yang sempat terjadi. Hal ini dialami langsung oleh LDTKN yang pernah mengalami konflik yang timbul dari lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi terhadap pihak internal di LDTKN. Dan pihak eksternal juga para jamaah TKN. Konflik yang muncul yaitu karena terjadinya kesalahpahaman dalam persoalan kemursidan Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Jadi LDTKN ini mempunyai visi dan misi yang menjadi tujuan dari program kerja yang akan disusunnya. Adapun visi yang dipegang oleh LDTKN ini, masyarakat cager bager berdasarkan tarekat Qadariyah Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, dan punya beberapa misi, yakni mengamalkan tarekat Qadariyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, melestarikan tarekat Qadariyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dan mengembangkan dakwah tarekat Qadariyah Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi setiap periode kepengurusannya itu LDTKN ini melakukan proses pemilihan bagi pemimpin yang akan menjadi ketua LDTKN ini, serta mengadakan proses rekrutmen untuk bakal calon yang memiliki program khusus untuk para pengurus yang telah dinyatakan sah dan dilantik, yaitu diadakannya program upgrading yang menjadi suatu pola pembinaan untuk ikhwan akhwat Pondok Pesantren Suryalaya di seluruh dunia. Selanjutnya ada sistem manajemen terhadap kinerja LDTKN. Menurut dalam buku Melayu SPH Sibuan tahun 2014 halaman 24 sampai 25, organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia
yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas sehingga bisa dipisahkan. Nah, jadi sesuai dengan definisi di atas yang tadi yang saya sebutkan, LDTKN Kota Bandung merupakan sebuah lembaga organisasi di bidang dakwah yang bernaung di bawah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Dalam kepemimpinannya mempunyai struktur organisasi baik di tingkat pusat maupun dalam tingkat wilayah. Berkaitan dengan sistem kepemimpinannya, LDTKN ini memiliki dua kepemimpinan. Yang pertama, LDTKN Kota Bandung dalam lingkup kecilnya dipimpin langsung oleh Dewan Pengurus, yaitu Bapak Pepen Priyatna sebagai lower management yang langsung memberikan pengawasan terhadap kinerja para anggota pengurus. Dalam hal ini sering terjadinya transparansi bahwa LDTKN ini memiliki pola kepemimpinan yang centralization, artinya prinsip manajemen yang diterapkan dengan menyatakan bahwa seluruh LDTKN di seluruh cabang, seluruh pusat, seluruh wilayah berpusat langsung terhadap Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Prinsip pemusatan ini bertujuan untuk menghindari adanya simpang siur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan demikian, dengan adanya sistem pemusatan, ini tidak akan menghilangkan asal pelimpahan kewenangan. Hal ini sejalan dengan prinsip organisasi dari Henry Fayol. Pemusatan adalah prinsip manajemen yang menyatakan seluruh organisasi itu harus bisa berpusat atau harus memiliki pusat. Nah, oke, saya akan menjelaskan mengenai cara Dewan Pengurus LDTKN dalam mendisiplinkan anggotanya sehingga menciptakan kinerja yang efektif. Jadi dalam mendisiplinkan anggotanya untuk menciptakan kerja yang efektif itu Dewan Pengurus LDTKN atau Lembaga Dakwah Tarekat Naqsabandiyah Qadariyah mengadopsi berbagai strategi. Yang pertama, pengawasan. Jadi Dewan Pembina LDTKN ini memantau dan mengawasi aktivitas anggota secara ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggota tetap fokus pada tujuan organisasi dan anggaran rumah tangga dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak relevan. Seperti itu. Dan anggota ini mempunyai kewajiban masing-masing seperti mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan juga ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pengurus. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik lembaga, mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi, menghayati dan melaksanakan kode etik, mentaati keputusan-keputusan hasil rapat, membayar iuran anggota, berpartisipasi
Pembinaan untuk keseragaman yaitu dibuatnya KTA atau kartu tanda anggota kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan pembinaan. Pembuatan KTA ini salah satu untuk mencegah dari orang-orang yang mengaku sebagai bagian dari LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya. Seperti itu. Yang kedua, pengembangan amaliyah yaitu Dewan Pengurus LDTKN berupaya meningkatkan amaliyah-amaliyah atau aktivitas spiritual anggota. Jadi, pengurus LDTKN ini mereka berfokus pada meningkatkan disiplin dan konsentrasi anggota dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan spiritual dan kegiatan sosial. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum dalam wawancaranya, jangan hanya memprioritaskan dakwah tapi harus lebih mengutamakan peningkatan amaliyah. Dihimbau diri kita dan para ikhwan akhwat di daerah untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya ini yang sudah digariskan oleh guru mursyid kita. Dan disampaikan juga bahwa terpecahnya TKN Pondok Suryalaya ini diakibatkan adanya kegaduhan yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya lahirnya LDTKN sebagai lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya. LDTKN ini berfungsi sebagai lembaga dakwah yang melakukan pembinaan dalam mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang sedang belajar berkhidmat wajib untuk mengikuti, mentaati atau sami'na wa ta'ana terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya. Dan beliau juga berpesan agar LDTKN Pondok Suryalaya ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk berkhidmat kepada guru mursyid, yaitu Abah Sepuh dan Abah Anom, sehingga nantinya mampu menjadi pengurus atau mampu jabatan dalam organisasi yang telah mengepakkan sayap-sayap sehingga meluas ke seluruh berbagai kabupaten kota di wilayah Indonesia. Yang ketiga, di LDTK ini tidak ada aturan yang baku yang tepat untuk menentukan struktur organisasi. Jadi struktur organisasi di LDTKN ini sangat dinamis dan berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Menetapkan struktur adalah menetapkan berbagai perangkat untuk memudahkan dalam melakukan kerjasama guna mencapai tujuan organisasi. Jadi LDTKN ini memilih struktur organisasi adalah suatu pekerjaan yang sangat strategis karena struktur ini mencerminkan bidang-bidang kegiatan dan pola pekerjaan yang akan dilakukan oleh organisasi ke depan. Struktur yang tepat adalah struktur yang dapat menerjemahkan rencana program dalam kegiatan dan pencapaian tujuan. Struktur yang dipilih akan mempunyai efek yang besar dan luas bagi organisasi dalam mengelola sumber daya maupun mengantisipasi perubahan-perubahan yang besar
perubahan lingkungan yang dinamis. Struktur dari LDTQN ini memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur, sehingga struktur ini membantu dalam mengatur mengawasi kegiatan anggota-anggotanya sehingga kinerja organisasi menjadi lebih efektif. Dan mekanisme pengawasan yang dilakukan LDTKN ini dengan cara struktural yang dipimpin oleh LDTKN pusat lalu disebut menjadi LDTKN provinsi. Lalu ke bawahnya lagi ada LDTKN kabupaten kota, dan di bawahnya lagi ada kecamatan dan ditugasi kepada koordinator kecamatan masing-masing. LDTKN itu sendiri terdapat penasehat-penasehatnya. Dalam hal ini hal itu menjadi kewajiban lembaga tersebut agar tetap diawasi. Jadi LDTKN ini menugaskan para penasehat itu untuk memantau para anggotanya dalam menjalankan tugasnya agar anggota-anggotanya itu tetap disiplin. Di sisi lain tentu saja ada musyawarah pengurus yang rutin terus memotivasi, mengevaluasi atas kinerja para anggota pengurus LDTKN. Yang terakhir ada koordinasi, yaitu struktur organisasi yang diciptakan guna memudahkan dalam membangun kerjasama serta koordinasi dalam melaksanakan tugas. Kerjasama dan koordinasi ini penting guna menjaga agar tujuan dan sasaran dapat dicapai oleh Dewan Pengurus LDTKN berkoordinasi dengan Ketua Dewan dan Pengurus LDTKN lainnya untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini membantu dalam mengurangi konflik dan meningkatkan kinerja organisasi. Adapun langkah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus dalam hal ini adalah yang pertama, rapat rutin yang dijadwalkan secara berkala seperti bulanan atau triwulanan. Selain itu juga membahas agenda rencana kegiatan, evaluasi, progres, pemecahan masalah, dan seperti itu. Dan kedua itu delegasi tugas, yang mana pengurus itu biasanya memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti bidang keuangan, administrasi, dan hubungan dengan masyarakat, seperti itu. Melalui delegasi tugas ini, setiap anggota dapat fokus pada area tanggung jawabnya dan memastikan tugas-tugas tersebut terlaksana dengan baik. Ketiga, memiliki komunikasi yang terbuka dan jelas antara Dewan Pengurus dan anggota-anggotanya. Karena hal ini dapat membuat dengan komunikasi yang baik itu, anggota dan Dewan Pengurus itu dapat saling memberi pembaruan, bertukar informasi, memecahkan masalah dengan cepat. Terus yang terakhir, keempat, evaluasi berkala, yaitu Dewan Pengurus perlu melakukan evaluasi berkala terhadap
Kegiatan organisasi untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang-peluang perbaikan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara formal melalui pertemuan evaluasi atau secara informal melalui komunikasi sehari-hari. Yang terakhir adalah penetapan tujuan bersama, yaitu melalui visi dan misi bersama. Dengan menetapkan tujuan bersama, anggota Dewan Pengurus ini dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai hasil tujuan yang diinginkan. Jadi Dewan Pengurus LDTKN ini menggunakan berbagai strategi untuk mendisiplinkan anggotanya, sehingga menciptakan kinerja yang efektif dan efisien dan dapat memastikan bahwa kegiatan organisasi ini berjalan sesuai dengan tujuan dan visi organisasi. Lanjut, langkah penyelesaian konflik yang terjadi di LDTKN. Jadi proses terjadinya konflik itu, konflik merupakan sesuatu yang dinamis. Konflik itu bukan statis. Konflik memiliki awal dan melalui banyak tahap sebelum berakhir. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik. Jadi di LDTKN ini konflik yang terjadi adalah diawali dengan adanya oknum yang mengatasnamakan atau mengaku-ngaku sebagai mursyid atau guru di lembaga ini, sehingga pihak LDTKN ini merasa resah menyadari bahwa hal ini dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan lembaga. Sedang pada oknum yang mengaku tersebut tidak merasa bahwa ia salah dan ancaman dikarenakan oknum ini juga mulai mendapatkan jamaah dan pengikut. Maka dengan bertambahnya pengikut dan jamaah dari oknum LDTKN ini menanggapi bahwa hal ini sebagai ancaman yang bisa menjadi penghambat bahkan mengakibatkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat. Lalu LDTKN ini mengambil tindakan penyelesaian konflik di berikutnya. Jadi penyelesaian konflik itu menurut Stephen dalam Handoko tahun 2001 halaman 48 dijelaskan ada 5 langkah untuk meraih kedamaian dalam konflik. Yang pertama, ada pengenalan diagnosis. Yang kedua diagnosis, yang ketiga menyepakati suatu solusi, dan selanjutnya ada pelaksanaan evaluasi. Yang pertama pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak memperdulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Selanjutnya diagnosis. Inilah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian ini pada masalah utama, bukan pada hal-hal yang sepele. Selanjutnya ada menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan-masukan mengenai jalan keluar.
yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat dalamnya, dan harus sering menyelesaikan penyelesaian yang tidak dapat ditetapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak baik. Selanjutnya ada pelaksanaan. Jadi harus ingat bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Namun hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Yang terakhir ada evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil. Dan kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah evaluasi. Adapun penyelesaian konflik dari LDTKN ini terhadap konflik, mereka pertama kali melakukan identifikasi mana yang lebih berdampak besar pada keberlangsungan lembaga. Dan yang kedua, jika telah didapati, mereka pun mendiskusikan langkah selanjutnya, maka dilakukanlah dengan mengabaikan masalah tersebut dahulu, karena dipandang tidak akan berdampak besar. Yang ketiga, setelah adanya perkembangan dari masalah tersebut, maka pihak LDTKN ini mengambil tindakan kepada dan memberitakannya kepada masyarakat bahwa oknum yang masyarakat anggap itu adalah bagian dari LDTKN, bahwa mengaku sebagai guru besar tersebut merupakan hal yang buayan belaka. Yang keempat, yang terakhir, tindakan selanjutnya dengan melaporkan kepada pihak berwajib. Jika oknum masih melanjutkan dan tetap mengaku, jika perilaku dari oknum tersebut dapat mengakibatkan mempengaruhi banyak dari masyarakat LDTKN. Jadi kesimpulannya, Dewan Pengurus LDTKN ini menggunakan berbagai strategi untuk dapat mendisiplinkan kedisiplinan bagi karyawan dan kinerja yang efektif, serta dapat memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dalam penyelesaian konflik yang terjadi di LDTKN ini, lebih memilih jalur perdamaian dengan tidak menghiraukan dan juga terus memberitakan yang benar, serta akan menindaklanjuti ke jalur hukum jika konflik semakin melebar dan jika berpotensi mengancam kelancaran LDTKN. Mungkin ini bukti-bukti dokumentasi observasi kelompok kami kemarin. Ya, seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tangdur man qala wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.